Alhamdulillahilladzi qad amarna bil ibadah wa bi ittiba'i Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala tuzakku anfusakum wallahu a'lamu biman ittaqa. Shadaqallahul azim. Wa sadaqa nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadrat Allah yang mana atas karunia nikmat-nikmatnya sehingga di subuh ini kita semua masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat hidayah, taufik dan inayah sehingga kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai ini, dilanjutkan i'tikaf dan ta'lim. Mudah-mudahan segala rangkaian ibadah yang kita laksanakan bernilai pahala di sisi Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat salam marilah kita haturkan kepada Nabi yang mulia, ali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'atnya, dan mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah, qala al-musannif rahimahullah wa nas'aluka an tanfa'na bi ulumihi wa asrarihi. Ma aradat himmatu salikin antaqifa indama kushifalaha illa waladathu hawatiful haqiqah alladhi tatlubu amamaka wala tabarrujat dawahirul makuwanati wala tabarrujat lahu dawahirul mukawwanati illa waladathu haqaiquha. Innama nahnu fitnatun fala takfur. Yang artinya tidak menghendaki keinginan orang-orang yang tekun dalam beribadah bahwa berhenti ia ketika dibukakan bagiannya, melainkan menyeru akan dia oleh suara-suara hakikat yang kamu tuntut itu ada di depan engkau. Dan tidaklah bernampak bagi seorang ahli ibadah oleh dohir-dohir ini alam, melainkan menyeru akan dia oleh hakikat-hakikat ini alam. Hanya saja kami ini merupakan cobaan, maka janganlah kamu tergoda dengan cobaan itu. Hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah, kana abdun bil amsi syahidan an siratillahi ta'ala muridan an kalamihi wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam mungomisan fi bihari syahwatihi wa ahwatihi summa adrakathu hidayatullahi subhanahu wa ta'ala fasarahu Allahu sadrahu lil Islam wa ta'allama ahkamahu summa ijtahada fi ta'atillah bi ada'i faraidihi wa ijtinabi nawahihi wa iksari nawafili minas salati wasyiyam was sadaqah fatala az-zamanu ala dhalika hal kana asy-syaitanu yuzihi min qablu bil fawahisi wal munkarati bal ana yuwaswisu ilaihi qailan ala tara kayfa asbahta al-an anta min khairati ibadillahi sholihin
nawafil wa tashabul ulama qad ahbata min awliya'illahil muqarrabin fa idza rakana ilaiha hadal waswas wa tasharraba hadal ihaa ila yaqin min nafsihi ada ila akbaha mimma kana alaihi sabiqa. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini adalah keterangan sekaligus contoh hikmah pada hikmah ini. Di dalam hikmah ini terdapat dua bagian. Yang pertama, ma'arodat himmatu salikin antakifa indama kushifalaha illa waladatul hawadikul haqiqah alladhi tatlubu amamaka. Adapun bagian ini adalah seorang hamba yang dahulunya seorang hamba ini tenggelam dalam lautan syahwat, dalam lautan hawa nafsu. Jadi ada seorang manusia yang dahulunya ini ingkar kepada Allah, yang dahulunya manusia ini mementingkan syahwat dan hawa nafsunya, tidak peduli dengan hukum-hukum Allah dan tidak peduli dengan halal haram. Jadi sekali lagi ini akan menguraikan, ada manusia yang dahulunya durhaka kepada Allah, tenggelam di dalam lautan kemaksiatan kepada Allah. Kemudian si hamba ini diberikan hidayah oleh Allah. Dulu ahli maksiat diberikan hidayah oleh Allah, maka dibukakan hatinya untuk Islam dan dia belajar hukum-hukum agama. Dia kemudian bersungguh-sungguh taat kepada Allah karena hidayah tadi, dengan menunaikan keparduan-keparduan, menjauhi segala larangan Allah, memperbanyak sunnah-sunnah, baik itu sembahyang maupun sunnah-sunnah puasa, dan memperbanyak sedekah, bahkan dia lama mengerjakan itu. Artinya bertahun-tahun dia berubah menjadi orang soleh. Bahkan berpuluh-puluh tahun seorang hamba yang dulunya ahli maksiat sekarang beribadah kembali kepada Allah. Sekarang pekerjaannya menuntut ilmu. Padahal dahulu ia tidak pernah hadir menuntut ilmu. Sekarang dia ini rajin puasa sunnah, padahal dulunya dia tidak pernah berpuasa sunnah. Nah, adalah syaitan dahulunya menggoda hamba ini dengan kejahatan-kejahatan dan munkar. Dahulunya hamba ini ditemani syaitan, diajak berbuat maksiat, dia mau. Diajak meninggalkan puasa, dia mau. Oleh setan dulu diajak dia ini, berzina, dia mau. Tapi setelah mendapat hidayah Allah, maka hamba ini menjadi hamba Allah yang taat dan tekun beribadah. Sesudah hamba ini tekun dalam beribadah, sungguh dalam menuntut ilmu. Sesudah dia melaksanakan ibadah, rajin juga dia menuntut ilmu. Syaitan itu menggoda lagi kepada hamba ini, tapi godaannya tidak seperti dahulu. Seperti dahulu setan mengajak hamba ini karena ahli maksiat, tenggelam dalam lautan maksiat. Digodanya supaya minum arak, digodanya supaya berjudi, digodanya supaya berzina, digodanya supaya melakukan riba. Godaan dahulu tidak akan mempan lagi ini setan, karena si hamba ini sudah mendapatkan hidayah daripada Allah, sudah rajin menuntut ilmu dan ibadah. Nah, syaitan itu menggoda dia dengan apa godaan syaitan? Syaitan berkata, "Wahai fulan, apakah tidak engkau lihat? Jadi engkau sekarang termasuk hamba Allah atau hamba yang dipilih oleh Allah." Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, yuk kita renungkan.
Ada seorang hamba yang dulunya tenggelam di lapangan kemaksiatan. Syaitan ini dulu menggoda dia ini. Ayo kata setan, kamu maksiat. Ayo kata setan, kamu berjudi. Ayo kata setan, kamu pokoknya mengingkari Allah. Setelah si hamba ini mendapat hidayah daripada Allah, maka berubah si hamba ini. Yang dulunya ahli maksiat, sekarang ahli taat. Yang dulunya dia meninggalkan kewajiban, sekarang kewajiban ia laksanakan. Jangankan yang wajib, yang sunnah-sunnah ia perhatikan. Nah, setan kalau menggoda hamba yang sudah mendapat hidayah diajak maksiat, dia tidak akan bisa lagi. Susah. Orang yang sudah rajin ke masjid, orang yang sudah dapat hidayah oleh Allah, diberikan hidayah oleh Allah, dia diajak minum arak kagak mau lagi. Dia diajak berzina oleh setan kagak mau lagi. Nah, ada trik setan yang harus kita perhatikan. Setan di situ membujuknya bukan dengan cara mengajak orang ini diajak maksiat kepada Allah, tapi setan membisiki hatinya dengan cara kata setan, wahai hamba, tahukah sekarang engkau ini adalah sudah menjadi hamba yang dipilih oleh Allah. Nah, ketika kita mengiyakan perkataan syaitan itu, maka kita jatuhlah bahkan lebih hina daripada kita seperti jatuh pada sebelumnya. Jadi kalau dibahasakan sederhana lagi, kalau orang sudah mendapat hidayah dari Allah, dia mau sholat, mau menuntut ilmu, mau ibadah kepada Allah, menjalankan sunnah-sunnahnya, setan di situ tidak ngajak maksiat lagi. Maksudnya maksiat berzina dan yang lain-lain. Tapi di situ setan menggodanya itu dengan cara yang halus. Apa cara yang halus? Kata setan, wahai fulan bin fulan, sekarang engkau sudah menjadi hamba Allah karena engkau telah melaksanakan kewajiban-kewajiban dan sunnah-sunnah. Kalau kita mengiyakan setan tadi, oh iya, aku sekarang sudah jadi hamba Allah. Kata hati kita, oh iya, sekarang aku ini sudah melaksanakan kewajiban-kewajiban, menjalankan sunnah-sunnah. Berarti iya, aku ini hamba Allah. Nah, itu berarti kita mengiyakan godaan setan itu, maka kita jatuhlah kita ini ke tempat yang hina, yang lebih hina daripada semulanya tadi. Kalau yang mulanya tadi kan ahli maksiat, kalau sudah taat digoda oleh setan supaya kita ini mengakui kita menjadi orang yang baik, maka kita jatuh seperti sejatuh-jatuhnya di permulaan awal tadi. Itu Pak. Jadi ini alarm atau untuk perhatian, untuk hati-hati kepada orang yang sudah mendapatkan hidayah beribadah kepada Allah. Ketahuilah bahwasannya syaitan ini akan menggoda kita dengan cara mengakui diri kita sudah baik. Kalau kita mengiyakan, oh iya aku ini sudah baik, ibadah sudah aku jaga, sholat sudah aku perhatikan, berarti aku ini orang baik. Kalau kita mengakui kita ini baik, maka kita ini hakikatnya jatuh hina di hadapan Allah, seperti terjatuhnya orang yang tenggelam di lapangan maksiat tadi. Bahkan lebih hina jatuhnya ahli ibadah yang mengaku dirinya sudah baik, dia lebih hina daripada orang yang masih ada di lapangan kemaksiatan tadi. Bahaya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kemudian wa tasarraba hadhihi biha ilal yakin. Bahkan dia ini masuk, ini bisikan kepada keyakinan sampai kita merasa yakin bahwasanya kita ini hakul yakin, kita ini orang yang paling baik.
sudah paling baik, itu adalah hakikatnya penjatuhan diri kita. Diri kita sedang dihinakan oleh Allah karena dibujuk oleh setan tadi. Kemudian ada ila akbaha mimma kana alaihi sabiqo. Akhirnya dia ini balik, si hamba ini seperti awal lagi, seperti tadi orang yang masih tenggelam di lapangan kemaksiatan tadi. Itu bahayanya. Baru ragu saja, misalnya kita ini ragu, setengah ragu, aku ini orang baik, tapi saya masih banyak dosa, tapi saya orang baik. Itu pun juga udah nggak boleh. Apalagi kalau kita meyakini seyakin-yakinnya bahwasanya kita ini orang baik karena kita sudah melaksanakan ibadah, karena kita sudah mendirikan sunnah-sunnah, maka itu hakikatnya ada ila akbaha mimma kana alaihi sabiqo. Kita hakikatnya balik lagi seperti orang-orang yang tenggelam dalam lapangan kemaksiatan tadi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini demikian, kita sebenarnya lebih jahat di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada kelakuan yang dahulu kala yang bermaksiat itu. Yaitulah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Rasulullah dalam hadisnya beliau bersabda, "Lau lam tutnib la khasyitu 'alaikum ma huwa akbaru min dalika al-ujbu al-ujbu." Andai kata kalian itu tidak berbuat dosa sama sekali, andai kata kita ini tidak pernah berbuat dosa sama sekali, kata Nabi, kita ini gak pernah berbuat salah sama sekali, aku takut terhadap kalian akan jatuh kepada dosa yang lebih besar. Apa dosa yang lebih besar? Yaitu sifat ujub, sifat bangga dengan diri kita. Bangga dengan diri kita karena kita sudah melaksanakan ibadah. Bangga dengan diri kita karena kita sudah mendirikan sunnah-sunnah. Itu hakikatnya jatuh kita ke tempat yang lebih hina. Kenapa kita jangan bangga dengan ibadah yang kita lakukan? Satu, ibadah yang kita lakukan kita tidak tahu diterima apa tidak oleh Allah. Hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh sahabat yang lain. Kata sahabat, "Mata yakunu rajulun musian?" Wahai ummul mukmin, kapan seseorang dikatakan orang ini dikatakan jahat di sisi Allah? Kapan seorang ini dikatakan jahat di sisi Allah? Apa kata Sayyidah Aisyah? Qalat idza donna annahu muhsinun, ketika dia sudah menyangka dirinya itu adalah baik. Kalau dia sudah menyangka dirinya orang baik, secara hakikat itu orang jahat di sisi Allah. Itu maksudnya. Kalau kita ibadah kepada Allah, kemudian kita menyangka diri kita ini sudah baik, sudah bagus, secara hakikat kata Aisyah itu orang jahat di sisi Allah. Itu bahayanya. Jadi orang-orang yang beribadah itu, mohon maaf, orang yang sudah dapat hidayah ibadah itu, setan itu mengajaknya itu bukan mengajak lagi mabuk, Pak. Kalau orang yang masih di lapangan maksiat tadi kan diajak mabuk, diajak judi, diajak zina. Tapi kalau orang-orang yang sudah rajin ke masjid seperti ini, orang yang sudah hadir beribadah kepada Allah, setan tidak ngajak lagi mabuk kepada ibu-ibu, setan tidak ngajak lagi menjudi kepada kaum bapak-bapak ini. Tapi setan membisikkan ke dalam hati. Apa kata setan? Wahai fulan, sekarang kamu sudah menjadi hamba Allah, kamu ini sudah menjadi orang baik. Kalau kita mengiyakan sampai meyakini diri kita sudah baik, hakikatnya kita sudah jatuh seperti jatuhnya orang yang ada dalam lapangan maksiat tadi. Bahaya. Nabi mengkhawatirkan kepada kita hal yang ini, kepada ahli-ahli ibadah, kepada orang-orang yang sudah mendapat hidayah. Khawatirnya itu tadi, khawatir dirinya mengaku sudah baik. Sebagaimana yang dikatakan oleh Aisyah, idza donna
annahu muhsinun, ketika dia meyakini, menyangka dirinya itu adalah sudah baik, itu hakikatnya orang jahat di sisi Allah. Lah, kenapa? Aku ini sudah beribadah. Bu, Pak, ibadah yang kita laksanakan kita nggak tahu apakah Allah terima apa tidak. Kan kita nggak tahu sama sekali. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bila mana kita menyangka diri kita itu sudah baik, berarti kita orang yang jahat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah keterangan pertama penjelasan dalam hikmah ini. Jadi setan itu, dia berkata para ahli suluk mengatakan selalu berusaha menggoda kita sampai kepada tahapan-tahapan yang ketujuh. Jadi ada trik-triknya setan itu. Menggoda kita itu ada triknya, ada caranya, ada ukurannya. Bagaimana supaya kita terhindar dari godaan setan yang 7 tingkat tadi? Pertama, kita harus punya ilmu. Orang yang tidak punya ilmu susah melawan trik-trik setan tadi. Yang kedua, kita harus berdoa kepada Allah supaya kita dijaga, dipelihara dari godaan setan itu. Yang ketiga, kita ini harus suhbatus sholihin, berkawan dengan orang-orang yang soleh. Orang yang ada 3 macam itu, insya Allah dia akan mendapatkan keselamatan. Apa 7 setan ini nih? Trik setan menggoda kita itu apa? Yang pertama, setan ngajak kita supaya kafir. Ukfur, kata setan. Setan ini yang pertama menggoda manusia ini, mengajak kafir supaya kufur kepada Allah. Bagaimana cara menjawabnya? Kalau setan ngajak kafir kepada manusia, jawab oleh kita, wa ma liya la a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Tidak ada alasan wahai setan untuk aku tidak menyembah Tuhan yang menciptakan aku, dan aku akan dikembalikan kepada Tuhan itu. Nah, inilah mungkin kalau orang-orang yang sudah dapat hidayah, kita tidak terbisik lagi lah mau menjadi orang kafir, auzubillahi min dzalik. Tapi bagi orang-orang tertentu ini terbisik dalam hatinya. Ada orang yang ingin menjadi orang kafir. Yang tahapan kedua setan, kalau kita diajak kufur tidak mau. Datang tahapan kedua, setan mengatakan la tuti' rabbaka, jangan kau taati Tuhanmu, kata setan. Jangan kau laksanakan perintah Tuhanmu, cukup saja kamu dengan agama Islam. Karena kalau kamu ini sudah agama Islam, kamu itu nyaman. Kata dia itu kan gak perlu lagi taat kepada Allah, itu ajakan setan. Kamu gak perlu lagi berpuasa, gak perlu lagi berzakat, kata setan. Udahlah. Nah, ini bisikan yang kedua. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setan itu terus membisikkan kepada kita supaya kita meninggalkan sembahyang. Tetapi dalam hati kita, dalam diri kita itu muncul ada rasa malas sembahyang, ada rasa malas puasa, malas berzikir. Nah, ini bisikan setan. Yang kita atasi dengan jawaban kita, ya setan. Setan kan mengajak kita supaya kita meninggalkan sholat contohnya. Jawab oleh kita, ya setan, aku ini sholat bukan untuk Allah, tapi aku ini sholat untuk bekal aku di akhirat. Jadi kalau kita lagi malas puasa, lagi malas sholat, jawab oleh kita sendiri, aku puasa itu untuk bekal aku di akhirat. Aku sholat itu untuk bekal aku di akhirat. Sholat itu Allah tidak butuh dengan sholat itu, tetapi aku yang butuh dengan sholat itu. Karena di akhirat nanti yang kita butuhkan bukan makanan yang di dunia ini, yang kita butuhkan bukan duit yang di dunia ini, yang kita butuhkan adalah amal soleh. Duit kita bisa dibawa ke alam akhirat kalau sudah ditukar dengan amal soleh. Itu cara melawan setan yang kedua. Jadi kita ini perlu bekal di alam akhirat nanti. Kemudian kalau kita sudah beramal, ini trik setan. Apakah setan berhenti? Kata setan, udahlah, kalau sekarang kalau begitu kamu maksiat kepada Allah. Kan amal kamu banyak.
sekali-kali maksiatlah kepada Allah. Itu bujukan setan. Ucapkan oleh kita, ya syaitan, satu kali maksiat yang aku lakukan itu hukumannya berat. Satu kali meninggalkan sholat 100 tahun di nerakanya. Nah, di langkah ketiga ini trik setan. Kita sudah melaksanakan ibadah nih, sudah meninggalkan maksiat. Apa bisikan setan yang ketiga? Bisikan setan yang selanjutnya, oh kalau begitu silakan kamu sekarang ibadah, perbanyak ibadah. Duha 8 rakaat, biasanya misalnya mohon maaf tahajud, hajat. Bahkan satu kali sholat itu tahajud yang dibacanya 1 juz. Padahal biasanya bacanya qul huwallahu ahad. Ini tiba-tiba 1 juz. Sengaja itu bujukan setan. Supaya apa? Supaya kita cepat bosan. Akhirnya karena bosan, mohon maaf, puasa tahajud misalnya sampai baca 1 juz, karena merasa capek, merasa bosan, besoknya 3 tahun gak tahajud lagi. Ini setan itu bertahan menggoda itu. Ada kalanya setan, misalnya kalau orang ini diajak maksiat, tidak mau, disuruh meninggalkan sholat, tidak mau lagi karena sudah dapat hidayah tadi. Datang tahapan selanjutnya, kata setan, silakan kamu banyak-banyak. Supaya apa? Supaya kita wujudlah malal, supaya kita timbul rasa bosan. Ada kalanya kita kalau lagi baca Al-Quran ingin terus banyak. Tapi setelah terus banyak itu setahun kita libur baca Al-Quran. Mungkin pernah punya pengalaman begini. Ini bisikan setan. Oh kalau kita udahlah kalau begitu, ya misalnya lawan oleh kita setan. Aku yang penting walaupun sedikit, yang penting istiqomah. Ahabul amal ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah dengan dawamnya walaupun sedikit. Baca Al-Quran 1 hari 1 ayat lebih bagus daripada baca Al-Quran khotam tapi 3 tahun tidak baca lagi Al-Quran. Setahun libur baca Al-Quran karena kemarin habis khotam. Allah lebih cinta kepada orang yang baca Al-Quran setiap hari walaupun cuma 1 ayat. Jawab kata setan. Nah, kalau kita sudah bisa begini, istiqomah kita ini baca Al-Quran walaupun 1 ayat 1 hari seandainya, datang lagi setan. Bisikan ketiganya, oh kalau begitu berarti sekarang kamu sudah hebat. Timbullah penyakit riya. Wah, selama ini setan tidak berhenti mengajak kita supaya kita riya, supaya kita ingin dipandang oleh manusia. Kemudian kita ucapkan dalam hati, ya syaitan, aku beribadah ini bukan karena aku beribadah ini adalah karena anugerah Allah. Aku beribadah ini karena anugerah Allah. Nah, kalau kita sudah bisa melawan setan, kita tidak bisa riya. Apakah setan diam? Tidak. Apa kata setan selanjutnya? Oh, kalau kamu sudah ikhlas, berarti kamu sekarang sudah menjadi wali Allah. Kalau kita mengiyakan, kita mengakui sebagai wali Allah, maka kita ini jatuh seperti terjatuhnya orang yang jatuh dalam lapangan kemaksiatan tadi. Nah itu, yang dimaksud dalam hikmah ini yang ketujuh ini. Di tahapan ke-6 ini setan menggoda kita. Kita sudah ikhlas, sudah tidak bisa, sudah diajak, tidak bisa lagi diajak berbuat maksiat oleh setan. Kemudian setan membisikkan yang terakhir, kalau begitu kamu, kata setan, berarti sekarang kamu ini jadi wali Allah, orang pilihan Allah. Kamu sudah bisa ikhlas, kamu sudah bisa istiqomah. Nah, kalau kita mengiyakan bahwasannya kita ini, oh iya, berarti aku pilihan Allah, maka diri kita ini terjatuh lagi seperti terjatuhnya orang-orang yang tenggelam dalam kemaksiatan tadi di awal. Bahkan wahwa akbaha minhu, lebih jelek daripada orang-orang yang tenggelam dalam kemaksiatan tadi. Gara-gara apa? Gara-gara kita mengaku kita sudah menjadi wali Allah. Gara-gara kita mengaku kita sudah menjadi orang pilihan Allah. Karena kita sudah bisa ikhlas, karena kita sudah tidak lagi maksiat, karena kita sudah istiqomah melaksanakan taat.
Akhirnya kita mengakui menjadi orang pilihan Allah. Kalau sudah begitu, maka jatuhlah kita ke dalam kemaksiatan yang lebih berbahaya daripada maksiat-maksiatnya orang yang tenggelam dalam kemaksiatan tadi. Nah, ini yang dimaksud dalam hikmah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ma aradat himmatu salikin an taqifa innama kusifalaha illa wadadatu hawatibul haqiqah allati tatlubu amamaka. Nah, sekarang engkau sudah wali, kata setan. Engkau sudah beramal perlahan, tertutur, rapi, engkau beribadah, sudah istiqomah, sudah mengharap karena Allah. Engkau ibadah itu bukan riya lagi, engkau mengharap ridha Allah. Engkau adalah seorang wali Allah. Bila kita mengakuri atau meyakini dengan perkataan setan tadi, kita sudah wali Allah. Disitulah letak kehancuran kita. Hancur kita ini, balik lagi ke awal kalau begitu. Kalau kita mengakui kita sudah menjadi pilihan Allah, bahkan sampai yakin kita ini menjadi orang pilihan Allah, hancurlah diri kita. Fasabilu salamah lihadihil abdi ayyujiba syaitan aina ana min awliya'i wassolihin wa ana gharikun fi bahiri taksir wa qillatil ilmi wa qalbi masghulun bid dunya wa ma ukhlisu fil amali wa lam a'lam hal tuqbalu taubati amla innama abdun hatirun kasirud dzunub arju rahmata rabbi. Bagaimana caranya menghalau godaan setan yang ketujuh ini? Caranya di waktu hati kita ada berbisik bahwasannya kita ini merasa diri kita sudah menjadi ahli Allah. Di waktu kita bicara kita ini sudah dipilih oleh Allah, maka ucapkan ke dalam hati kita, jawab oleh hati kita, bagaimana aku jadi wali Allah, bagaimana aku menjadi orang soleh, sedangkan aku ini berada dalam lautan dalam kesembronoan, dan aku punya ilmu sedikit, hatiku masih tergoda dengan dunia, dan aku susah ikhlas beramal, dan aku tidak pernah tahu taubat aku apa diterima oleh Allah apa tidak. Jadi itu cara menjawabnya. Ucapkan dalam hati kita, iya aku sudah taubat, tapi aku tidak tahu taubat aku diterima apa tidak. Ini cara melawan bisikan ini. Bagaimana aku ini dikatakan orang soleh, sementara hati aku masih sibuk memikirkan urusan dunia? Ini cara melawan bisikan setan yang ini. Karena setan tadi membisiki, kata setan, kamu sudah menjadi wali Allah, kamu sudah menjadi orang pilihan Allah. Ucapkan dalam hati kita, bagaimana aku dipilih oleh Allah? Ilmu aku masih sedikit, pengetahuan aku dalam agama masih kurang. Bagaimana aku menjadi orang yang soleh? Hati aku ini masih sibuk mengurus urusan dunia. Itu cara melawannya. Kenapa? Supaya tadi bisikan setan yang ketujuh, yang keenam ini tidak masuk ke dalam hati kita. Karena bahaya kalau bisikan yang setan tadi masuk ke dalam hati kita, apalagi kita sampai meyakini. Masya Allah, itu celaka kita. Cara melawannya, lawan oleh hati kita. Bagaimana aku menjadi orang pilihan Allah? Lah, hati aku ini masih sibuk mikirkan urusan dunia. Bagaimana? Memang aku ini taubat kepada Allah, tapi aku ini tidak tahu taubatku diterima apa tidak oleh Allah. Itu cara melawan bisikan setan. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, innama nahnu fitnatun fala takfur. Aku masih banyak dosa sekalipun aku beribadah, sekalipun aku membaca Quran, tapi dosa-dosa aku belum tentu diampuni oleh Allah. Taubat belum tentu diterima oleh Allah. Bila mana kita mampu menantang yang demikian tadi, dengan perasaan-perasaan kita masih hina, kita masih banyak dosa, kita masih jauh daripada Allah, berarti kita berhasil, berarti kita selamat dari ucapan tadi, dari yang dicontohkan oleh Sayyidatuna Aisyah tadi. Orang yang jahat di sisi Allah adalah orang yang menyangka dirinya sudah baik. Nah, ketika kita masih merasa kotor, masih merasa ilmu masih kurang, masih merasa taubat kita apakah diterima atau tidak, berarti kita selamat dari perkataan yang dicontohkan oleh Sayyidatina Aisyah tadi.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang keenam tingkatan tadi, ujub ini. Dan bisikan-bisikan itu pasti ada dalam hati kita. Jadi tingkatan yang keenam tadi itu mungkin hati kita semua pernah mengalami. Ada kita ini mengalami pernah ingin banyak-banyak ibadah, baca Al-Quran ingin banyak-banyak. Besoknya perai, libur. Ada mungkin pernah pengalaman itu. Ketahuilah itu bisikan setan. Ada kalanya kita ini malas sholat, ada. Ketahuilah itu bisikan setan. Ada kalanya kita ingin maksiat, ada. Ketahuilah itu bisikan setan. Ada kalanya diri kita merasa diri kita sudah baik, ada. Ketahuilah itu bisikan setan yang akan menghancurkan kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan demikian, ucapkan dalam hati kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini bisikan setan yang ketujuh. Apa bisikan setan yang ketujuh? Kata setan, wahai bulan bin bulan, kalau bahasa kita, kamu beribadah kepada Allah, kalau Allah takdirkan kamu ke nerakalah kamu. Ini bisikan setan. Kamu walaupun sekarang ahli maksiat, kalau Allah takdirkan kamu ke surgalah kamu. Ini bisikan setan. Ucapkan dalam hati kita, aku sholat, aku beribadah bukan untuk surga dan takut neraka. Tapi aku sholat, aku beribadah, aku hanya untuk menyembah Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sekali lagi, ini bisikan orang-orang yang soleh ini. Ini masuknya ke hati-hati orang yang sudah dapat hidayah ini. Bisikan setan itu begini. Kata setan, wahai bulan bin bulan, percuma kamu ibadah. Karena kalau engkau ibadah oleh Allah ditakdirkan ke nerakalah kamu. Sekali lagi, maksiatlah engkau, kata setan. Karena kalau kamu ditakdirkan ke surgalah kamu. Ini bisikan setan. Ucapkan oleh hati kita, aku sholat, aku beribadah bukan untuk takut neraka. Dan bukan aku ingin masuk surga, tapi aku sholat, aku beribadah hanya semata-mata karena Allah. Kalau bahasa Arabnya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu bisikan. Sering masukkan itu. Dan masuknya bisikan itu ini diberikan kepada orang-orang yang sudah beribadah dapat hidayah tadi. Ada orang yang sudah beribadah, mikir, merenung dia ini. Cuma juga ya kalau aku ahli ibadah, kalau ujung-ujungnya ke neraka. Nah, itu bisikan setan. Makanya jawab oleh hati kita, aku sholat, aku ibadah bukan untuk neraka dan bukan untuk surga, tapi aku sholat, aku ibadah semata-mata aku hanya karena Allah, karena aku ini hamba Allah. Nah, selesai. Nah, kalau kita sudah bisa begitu, selamatnya diri kita. Asaliku biasnai sulukihi qad tadharu lahu anwa'ul hawarik kastijabati du'a wa iqbalil khalqi wa tawasi'ati fid dunya wal masyaril ma'i wal tali'al israrin nas fa idza rokana ila hadihi wa lam yaj'alha fitnatan ihtajaba 'anillahi subhanahu wa ta'ala. Orang yang beribadah nih, sudah istiqomah tadi. Kita sudah ibadah istiqomah. Hati-hati juga nih. Sudah istiqomah. Nah, kalau kita sudah istiqomah terhindar dari godaan setan itu, maka kita ini di tengah-tengah akan timbul hawarikul adat. Kita sudah ibadah tadi, pokoknya sudah yang tahapan setan tadi sudah dihindar semua. Akan timbul hawarikul adat seperti doa kita mudah diijabah, Pak. Kalau sudah begitu, doa kita mudah diijabah, ketemu dengan orang sakit dibacakan bismillahirrahmanirrahim, diusapkan sembuh. Nah, hati-hati juga kalau kita sudah mendapatkan yang kayak begitu, kita jangan nyaman dengan keadaan itu. Karena kalau kita nyaman dengan keadaan itu, ibadah kita akan berkurang, akan menurun lagi, dan kita akan sibuk mengurus itu. Mohon maaf, kalau ibu sudah ibadah, tahapan setan tadi yang 7 sudah bisa handal semua. Ibu sudah ikhlas benar-benar merasa diri kita ini sudah kotor di hadapan Allah. Walaupun ahli ibadah dirinya merasa hina di hadapan Allah. Akan datang hawarikul adat, kastijabati doa. Seperti diijabahnya doa. Orang minta doa apa saja kepada kita, ijabah oleh Allah. Nah, kita jangan nyaman dengan itu. Karena kalau kita nyaman dengan itu, ihtajaba anillah, kita akan
Seperti di sini, nah, wa iqbalil khalqi, seperti banyak menghadapnya makhluk kepada kita, banyak yang suka kepada kita. Wa tawasi'ati fid dunya, Allah berikan kelapangan urusan dunia. Ini akan datang. Nah, kalau kita nyaman dengan itu, ihtajaba anillah. Ketika hati kita nyaman dengan itu semua, maka kita akan terdinding daripada Allah. Akhirnya kita akan sibuk kesana kemari ngurusin urusan karena dunia sudah lapang, karena doa kita sudah diijabah. Akhirnya kita akan sibuk dengan itu semua. Akhirnya lupa kepada Allah yang tujuan utama. Makanya kalau kita misalnya oleh Allah diberikan doa kita mudah diijabah, kalau kita oleh Allah diberikan seandainya kita misalnya ketemu orang sakit, dibacakan bismillah, diusapkan sembuh, jangan nyaman dengan itu. Ketahuilah itu adalah innama huwa fitnatun, itu adalah ujian dari Allah untuk kita. Itu bukan nikmat. Maksudnya itu bukan keistimewaan, itu adalah ujian dari Allah untuk kita. Jadi kalau kita misalnya seandainya doa kita diijabah, kalau istilah orang kita jadi orang pintar lah. Gitu kan. Kalau misalnya ada orang datang ke kita minta doa, baru diucapkan bismillah langsung diijabah oleh Allah seandainya. Ada orang sakit diusap langsung sembuh seandainya. Kita jangan nyaman dengan itu. Karena itu bukan bukan keistimewaan, itu adalah ujian untuk kita. Kalau kita nyaman dengan itu, ihtajaba anillah, kita akan terhalang kepada Allah. Simpulannya tadi, awas, ini bagi orang yang sudah dapat hidayah, setan tidak akan berhenti menghancurkan kita. Singkatnya di hikmah ini, setan akan membisiki ke hati kita, wahai fulan bin fulan, kamu sudah ibadah, kamu sudah istiqomah, berarti kamu sekarang sudah menjadi wali Allah. Kalau kita mengiyakan, maka kita akan hancur seperti hancurnya orang-orang yang tenggelam dalam kemaksiatan. Nah, kalau kita misalnya masih kemudian kita ini bisa melawan itu, kita merasa hina di hadapan Allah walaupun kita sudah di ibadah, maka akan timbul godaan lagi, ujian lagi. Apa ujiannya? Doa kita mudah diijabah, harta kita dilapangkan, rezeki kita dilapangkan. Nah, kita jangan terbuai dengan itu, karena itu adalah ujian. Ingat tujuan utama kita Allah. Kalau kita hati kita condong ke situ, niscaya kita oleh Allah Subhanahu wa taala akan didinding dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan wa inna ilaihi rajiun, tujuan kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah hikmah di pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Adapun kekurangan kelebihan kepada Allah kami mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.